Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di materi kelas 10 tentang konsentrasi, yang termasuk di dalamnya ada persen massa, persen volume, persen massa per volume, molalitas, dan juga fraksi mol. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk yang pertama pada penjelasan kali ini, kita mulai dari istilah konsentrasi ya. Jadi konsentrasi yang dimaksudkan ini adalah konsentrasi larutan, yang mana konsentrasi larutan itu adalah besaran yang menunjukkan kepekatan dari suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat larut. Jika zat larutnya banyak, maka larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi yang tinggi. Sebaliknya, jika zat larutnya sedikit, maka larutan yang dibentuk akan memiliki konsentrasi yang rendah, atau yang lebih dikenal mungkin kita lebih mengenalnya dengan encer, gitu ya. Konsentrasi larutan sendiri terdiri dari ada persen massa, ada persen volume, ada persen massa per volume, ada molalitas, dan fraksi mol. Lantas apa sih perbedaan dari beberapa istilah konsentrasi larutan tersebut? Kita simak penjelasan berikut ini satu persatu. Yang pertama adalah persen massa. Persen massa itu adalah persen atau mungkin satuan konsentrasi yang menunjukkan massa suatu zat dalam 100 gram larutannya. Secara matematis, persen massa dirumuskan sebagai berikut. Ada persen massa dari zat larut, ada persen massa zat pelarut. Jika kemudian kita ingin ketahui adalah persen massa zat larut, maka kita bisa menghitungnya dengan cara massa dari zat larut dibagi dengan massa larutan dikali dengan 100%. Jika yang kita cari adalah massa atau persen massa zat pelarut, maka massa zat pelarut yang akan kita bagi dengan massa larutan, kemudian kita kalikan dengan 100%. Yang kedua ada persen volume. Persen volume adalah satuan yang menunjukkan volume. Ya, kalau tadi massa, maka ini fokus ke volume. Volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Secara matematis, persen volume itu dirumuskan sebagai berikut. Jadi persen volume zat larut itu bisa kita cari dengan volume zat larut dibagi dengan volume larutan dikali dengan 100%. Ya. Sudah dua yang kita pelajari, yang pertama ada persen massa dan yang kedua ada persen volume. Yang ketiga ini bisa dibilang gabungan dari keduanya, ada persen massa per volume. Persen massa per volume ini merupakan salah satu konsentrasi larutan yang menunjukkan massa zat di dalam 100 ml larutannya. Jadi ada massa dan volume yang sebagai indikator penentuan dari konsentrasi ini. Secara matematis, persen massa per volume ini dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi persen massa per volume zat larut itu bisa kita hitung melalui persamaan matematis ini. Massa zat larut dibagi dengan volume larutan dikali dengan 100%. Yang keempat adalah molaritas. Nah, mungkin ini yang sering kita temui nantinya ketika di bahasan di topik-topik selanjutnya. Ada istilah molaritas. Apa sih molaritas itu? Membahas molaritas sebenarnya tidak akan lepas dari besaran bernama mol, yang mungkin sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang konsep mol. Hal itu dikarenakan karena molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol. Saya ulangi, jadi konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat pelarut dalam 1 liter larutan. Sehingga secara matematis bisa kita tentukan bahwa molaritas itu sama dengan mol zat larut dibagi dengan volume larutan. Nah, ini harus satuan liter ya. Tapi kalau kita menggunakan satuan mililiter, maka bukan mol, kita rubah menjadi milimol dari zat larut. Adalah cara berikutnya, molaritas itu juga bernilai massa zat larut dibagi dengan MR-nya. Jadi MR-nya zat larut dikali dengan 1000 per volume larutan. Nah, persamaan yang kedua ini juga dikhususkan untuk volume yang dalam satuan mililiter.
Yang ketiga, molalitas. Ini mungkin dari ejaan hampir sama, tapi berbeda. Hampir sama dengan molaritas, molalitas merupakan banyaknya mol zat larut dalam 1 kg pelarut. Kalau tadi di molaritas itu 1 liter volume pelarut, nah kalau ini yang digunakan indikatornya adalah 1 kg pelarut. Sehingga secara matematis, molalitas itu dirumuskan sebagai berikut ya. Molalitas itu bisa kita cari dengan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. Nah, khusus untuk ini kita bisa menggunakannya dalam satuan kilogram. Tapi ketika kita masih dalam satuan gram, kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. Massa zat terlarut dibagi dengan mR zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut, yaitu dalam satuan gram. Yang keenam, fraksi mol. Nah, fraksi mol ini mungkin kita nanti kalian akan bertemu lebih banyak ketika di bahasan sifat koligatif larutan di materi kelas 11 akhir atau kelas 12 awal. Fraksi mol ini merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan. Perbandingan antara apa? Antara konsentrasi mol zat larut atau konsentrasi mol zat larut terhadap larutannya. Nah, secara matematis kita bisa menghitungnya seperti ini. XT itu adalah fraksi mol zat larut. Kita bisa menghitung fraksi mol zat larut itu dengan cara NT, N itu mol terlarut, dibagi dengan NT plus NP mol terlarut dibagi dengan ditambah mol pelarut atau mol totalnya. Sedangkan untuk mencari fraksi mol pelarut bisa kita cari dengan mol pelarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut atau mol total. Sehingga kalau kita amati, maka gabungan antara XT, fraksi mol terlarut, dengan XP, fraksi mol pelarut, itu pasti akan bernilai sama dengan 1. Jadi XT ditambah XP itu sama dengan 1. Berikut keterangannya ya, ada XT, XP, NT, dan NP. Yang ketujuh, ini sebenarnya bukan konsep yang baru, cuman kita berusaha menggabungkan antara persen massa dengan molaritas yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari persamaan yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata bisa dicari hubungan antara persen massa dan molaritas. Dan mungkin ini sering ketika kita gunakan dalam aplikasi, dalam perhitungan kimia. Jadi nilai molaritas atau M besar, itu punya nilai persen, jadi persen massa dikali massa jenis, yang mungkin sudah kalian pahami di mapel fisika ya, massa jenis itu apa ya, dikali dengan 10, nah 10 ini tetapannya, konstantanya, dibagi dengan MR. Jadi kita bisa menghitung molaritas dengan menggunakan data persen massa, asalkan bisa kita tahu massa jenisnya berapa, kemudian MR-nya berapa. Itu mungkin ada beberapa contoh jenis konsentrasi yang bisa kita pahami, ada 7 jenis tadi yang bisa kita pahami bersama, dan kita perhatikan benar ternyata di masing-masing jenis itu memiliki perbedaan yang memiliki ciri khas masing-masing. Baik, selanjutnya ini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini ada pertanyaan berbunyi hitung berapa persen massa. Nah, jelas ya perintahnya, hitung berapa persen massa natrium hidroksida atau NaOH yang dibuat dengan melarutkan 30 gram NaOH, berarti ada masanya NaOH, dalam 120 gram air, berarti air itu sebagai pelarutnya, ada 120 gram. Sehingga kita bisa mengidentifikasi ada massa zat terlarutnya itu 30 gram atau masanya NaOH, ada massa zat pelarut 120 gram atau masanya air. Sehingga kalau kita tanya massa larutannya berapa, massa larutannya berarti massa gram terlarut dengan massa pelarut kita jumlahkan, yaitu 30 tambah 120 sama dengan 150 gram. Sehingga persen massa dari NaOH bisa kita hitung dengan massa zat larut dibagi dengan massa larutannya dikali dengan 100%. Maka zat larutnya tadi 30 gram, massa larutannya adalah 150 gram, sehingga 30 per 150 dikali 100%, yaitu sama dengan 20%. Cukup mudah ya. Jadi kita identifikasi yang diminta itu adalah apa, kemudian amati benar kira-kira apa yang diketahui di pertanyaan atau di soal tersebut. Contoh yang kedua,
Hitung persen volume dari 50 ml alkohol yang dilarutkan dalam 70 ml air. Jelas perintahnya menghitung persen volume, yang diketahui ada volume zat larut alkohol dan 70 ml yaitu volume pelarutnya yaitu air. Pertama kita identifikasi. Yang pertama volume zat larutnya 50, volume zat pelarutnya juga 50, sehingga kalau kita tanya volume larutannya, maka total dari volume zat terlarut ditambah dengan volume zat pelarut. 50 tambah 70, 120 mili. Sehingga persen volumenya bisa kita hitung, volume zat larutnya dibagi dengan volume larutan dikali dengan 100%. Sehingga persen volume alkohol sama dengan 50, dapat dari volume zat larut ini, dibagi dengan 120 volume larutan dikali dengan 100%, yaitu sama dengan 41,67%. Jadi persen volume dari alkohol dalam larutan itu adalah 41,67%. Sekarang contoh soal yang ketiga. Nah, ini adalah hitung persen massa volume 0,25 gram CH3COH, asam asetat atau asam cuka, dalam 10 ml larutan cuka dapur. Nah, bisa kita amati di sini bahwa zat larutnya 0,25 gram ya asam asetat ya. Larutannya itu adalah 10 ml, karena ini sudah dalam bentuk larutan cuka dapur, berarti ada asam asetat yang sudah dilarutkan dalam air, sehingga volume totalnya sudah terbentuk 10 ml. Persen massa volumenya bisa kita cari dengan massa zat larut dibagi dengan volume larutannya, dikalikan dengan 100%. Maka 0,25 dikali 10 ml dikali dengan 100% sama dengan 2,5%. Ya, ini tadi. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya di sini terdapat 20 ml larutan HCl, asam klorida pekat dengan massa jenis 1,2 gram per mililiter. Jika kadar HCl tersebut 40%, nah, berarti ada persen, ada massa jenis, ada volume. Tentukan massa HCl. Berarti kita bisa menentukan massa HCl-nya terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Massa larutan itu bisa kita hubungkan dengan massa jenis, Rho sama dengan M per V, ya. Sehingga untuk mencari massa sama dengan volume dikali massa jenisnya, atau Rho dikali dengan V-nya. Maka bisa kita hitung massa larutannya 20 dikali dengan 1,2. 20 dapat dari volume larutannya, 1,2 didapatkan dari massa jenisnya. Sehingga ketemu 24 gram. Setelah kita tahu massanya, kita tentukan massa HCl dengan cara seperti ini. Maka massa HCl-nya, karena di sini kadarnya hanya 40%, maka 40% kita kalikan dengan 24, sama dengan 9,66%. Sekali lagi, 24 gram ini ketika dalam larutan HCl pekat, ya, jadi larutannya. Tapi kalau pertanyaannya ini hanya diminta massa HCl-nya, massa zat larutnya, sehingga kita perlu menghubungkannya dengan kadarnya. 40% kali 24 sama dengan 9,6 gram. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.